Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ilham Fatur Rahman Hamid, biasa dipanggil Il atau Fatur. Video ini adalah salah satu bentuk pemenuhan tugas dari tugas praktik dari mata kuliah praktikum temu balik informasi, di mana untuk video kali ini membahas mengenai pengalaman saya terhadap portal e-jurnal yang merupakan langganan dari Universitas Diponegoro. Oke, sebelum mulai, boleh like videonya terlebih dahulu ya. Oke, pertama-tama kita harus masuk terlebih dahulu di SSO Undip. Setelah itu kita gulirkan ke bawah dan cari bagian jurnal yang dilanggan Undip. Lalu, klik jurnal yang dilanggan Undip ini, maka akan keluar halaman berikut. Nah, ini adalah beberapa e-jurnal yang merupakan langganan dari Universitas Diponegoro. Untuk e-jurnal yang salah satu bentuk perintah dari praktikum temu balik informasi ini yaitu untuk membahas mengenai e-jurnal dari EBSCOhost. Maka dari itu kita klik EBSCOhost di bagian e-jurnal. Nah, setelah klik EBSCOhost maka akan terlihat ada beberapa select resource, mulai dari research database, discovery service, dan new public finder UI, Dynamite Plus, ebooks, dan juga publication finder interface. Kita akan langsung pergi ke research EBSCOhost research database. Oh iya, untuk video ini sebelumnya kita harus mencari jurnal yang berkaitan dengan topik yang sudah diberikan oleh dosen pengampu saya mata kuliah praktikum temu balik informasi ini, yaitu untuk topiknya pengajaran literasi informasi di pendidikan tinggi. Nah, maka dari itu bisa dikatakan saya itu untuk video kali ini mencari jurnal yang berkaitan dengan topik tersebut menggunakan EBSCOhost ini. Nah, setelah kita balik lagi ke pembahasan video ini. Setelah kita klik research database tadi, maka akan muncul pada tampilan featured search atau tampilan fasilitas. Nah, ini adalah beberapa fasilitas yang tersedia dari research database. Kita pilih semuanya aja. Setelah itu kita klik continue. Nah, ini adalah halaman awal dari aplikasi search di EBSCOhost. Nah, informasi yang saya dapatkan dari dosen pengampu saya bahwa di sini ada beberapa search yang bisa digunakan, yaitu basic dan advanced. Nah, ini advanced search, tapi sebelum kita menganalisis lebih lanjut mengenai advanced search, kita akan menggunakan basic search terlebih dahulu. Kita klik basic search. Ya, agak lama ya. Lumayan lama. Nah, ini adalah tampilan dari basic search atau bisa juga disebut dengan autocomplete. No. Ini adalah basic search. Maaf, tadi salah. Tampilan basic search itu seperti ini ya. Bisa dibilang ya memang tampilan untuk autocomplete juga. Ya, berarti sebenarnya tadi benar. Cuman pemilihan katanya salah. Mohon maaf. Oke. Sebelum kita searching mengenai selanjutnya kita langsung searching aja untuk mengenai dari pembahasan topik tadi, yaitu pengajaran literasi informasi di pendidikan tinggi. Kita langsung searching aja.
Nah, seperti yang kita tahu, basic search ini memang sama dengan tidak jauh berbeda dengan autocomplete yang diartikan kalau misal kita search satu kata atau satu huruf saja, maka akan ada beberapa result yang muncul di bawah ini. Kita langsung ketikkan saja semua topiknya tadi. Nah, langsung terlihat di sini pengerjaan literasi informasi di pendidikan tinggi. Kita klik saja langsung. Hasilnya adalah seperti ini. Untuk hasil yang ini bisa disebut sebagai best first atau tampilan fasilitas. Bukan, maksudnya ini adalah best first, di mana yang artinya itu hasil result berdasarkan titel ini itu yang teratas adalah bagian ini. Nah, hasil dari searching tersebut juga ada beberapa tampilan fasilitas tersedia, mulai dari fast navigation sebelah sini, dimana kita bisa mencari yang full text atau reference available, peer reviewed, hingga publication date atau tahun publikasinya. Nah, karena kita mencari yang terkini, jadi kita bakal coba utak-atik bagian sini ya. Kita mencari yang full text. Nah, langsung terupdate, maka nanti jurnal yang akan muncul adalah semua jurnal yang bisa dikatakan itu full text. Lalu kita mencari untuk yang terkini dari tahun 2020, rentang tahun 2020 sampai 2023. Nah, dari banyaknya jurnal yang tadi muncul, maka hanya tinggal segini. Oke. Lalu sebenarnya apakah jurnal ini sudah sesuai dengan apa yang kita cari atau sudah sesuai dengan topik? Sebenarnya beberapa sudah ada. Contohnya saja, nah ini, pengaruh kemampuan literasi mahasiswa Universitas Airlangga di berbagai bidang keilmuan. Mungkin ini tidak sesuai dengan judul ini, yaitu pengajaran literasi informasi di pendidikan tinggi. Tapi secara garis besar, ini berkaitan dengan ini berkaitan dengan kemampuan literasi dalam pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi di sini yaitu Universitas Airlangga. Tapi sebenarnya ini bisa dikatakan kurang tepat ya, karena kita mencarinya itu pengajaran literasi informasi. Nah, untuk selanjutnya mungkin saya akan mencoba pada metode advanced search untuk mungkin bisa mengetahui mana sih yang lebih cocok yang berkaitan dengan topik ini gitu. Tapi sebelumnya saya akan menampilkan beberapa query yang sudah ditentukan oleh dosen penghapus saya yang bisa saya masukkan dalam search box yang ada di sini. Query yang pertama itu ada teach. Kita langsung search saja teach. Untuk optionnya kita pilih yang title. Yang kedua information literacy. Untuk optionnya kita pilih yang AB atau abstract.
Selanjutnya ada academic library. Untuk opsinya juga sama, yaitu API article. Oh iya, untuk search untuk di advanced search ini juga ada beberapa search option di bawah ini. Mulai dari search modes, ada limit your result, ada yang full text peer review, ada masih banyak lagi. Ya, kurang lebih seperti ini option yang ada. Oke, setelah kita masukkan semua query yang sudah disediakan tadi, kita langsung klik search saja. Nah, tampilannya sudah seperti ini. Sebenarnya kalau dibilang berbeda dengan yang basic search, tidak juga kalau kita melihat hasilnya. Karena bisa dikatakan yang ditampilkan juga sama, yaitu best first, yang artinya ini adalah hasil teratas dari pencarian. Hanya saja yang berbeda dari advanced search dengan basic search ada kita bisa memasukkan beberapa lebih dari satu kata kunci atau query, sehingga mungkin kita bisa menemukan jurnal yang kita cari itu secara lebih singkat atau tidak perlu harus mencari ke bawah. Nah, ini karena kita masih belum menemukan jurnal yang cocok, maka kita akan mencoba untuk ubah beberapa query yang disediakan. Dari test kita akan ubah menjadi train. Untuk query yang lain tidak akan saya ubah terlebih dahulu. Nah, di sini hanya ada dua ya yang muncul dari query ini. Bentar, makin besar. Nah, sudah. Ini juga bukan yang kita cari ya, karena kita mencari info jurnal itu yang berkaitan dengan pengajaran literasi informasi di pendidikan tinggi. Sebenarnya untuk yang berkaitan dengan topik itu kurang lebih bisa diartikan kita tuh mencari jurnal yang berkaitan dengan pengajaran literasi informasi yang ada di perguruan tinggi itu. Jadi di mana jurnal itu berkaitan dengan literasi informasi di salah satu universitas gitu. Karena di sini kita masih belum menemukan, jadi kita akan mencoba mengubah query yang lainnya lagi. Yang sudah disediakan itu ada satu lagi, yaitu instruction. Kita search. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, di sini kita bisa terlihat ada beberapa yang sebenarnya menurut saya sudah sedikit sesuai dengan apa yang saya cari, yaitu yang contohnya yang ini, current status of information literacy instruction in medical library of Pakistan. Dimana ini mengenai status terkini yang istilahnya dalam bahasa Indonesia itu status terkini mengenai informasi literasi di mana ini itu dipraktikkan di library atau perpustakaan medical yang ada di Pakistan. Kita coba menggunakan
publication date yang terkini. Tahun 2000 aja ya, 2010. Oke. Nah, hasilnya akan seperti ini dan bisa dibilang search resultnya juga semakin mengecil. Sebenarnya tidak ada jauh berbeda sih, cuman mungkin kita akan mencoba untuk mengubah query yang lainnya lagi, karena tadi kita sudah mengubah query yang atas, kita akan mencoba query yang kedua di sini. Dari yang sudah diberikan oleh dari query yang tersedia, kita akan mencoba query yang ketiga ini menjadi college library. Kita search. Masih belum menemukan yang menurut saya cocok di sini, apalagi di bagian paling atas ya, karena seharusnya advanced itu sudah bisa istilahnya itu apa yang kita inginkan itu sudah harusnya berada di bagian paling atas. Kita akan mencoba untuk membolak-balikkan. Kita pakai yang ketiga tadi ya. Kita search lagi. Nah, di sini saya mendapatkan satu yang menurut saya ini sudah cocok dengan apa yang saya cari, yaitu supporting the development of information literacy skills and knowledge in undergraduate nursing students and integrative review. Kalau begitu, ini sebenarnya sudah salah satu yang cocok. Ini juga salah satu yang menurut saya cocok juga, yaitu information literacy instruction for pharmacy student. A pharmacy librarian reflects on a year of teaching. Kita coba cari yang full text. Maka tampilannya yang berada di paling atas adalah yang pharmacy student tadi. Berarti ini literasi informasi yang berkaitan dengan studi farmasi. Kita coba klik PDF full text-nya. Nah, ini adalah hasil dari bisa dibilang ini adalah jurnalnya. Oh ya, sebelah di bagian sini ada actionable result yang dimana bisa digunakan istilahnya untuk bisa kita pakai ini tuh dalam artian download atau bagaimanapun, bisa menggunakan Drive, iCloud, dan masih banyak lagi. Nah, kita coba, karena ini berkaitan dengan farmasi, kita akan coba mencari yang sesuai dengan sesuai dengan program studi dari saya pribadi, yaitu ilmu perpustakaan. Kita akan coba mencarinya.
Kita akan mengubah akademik ini menjadi university. Kita search, lihat apakah ada yang bisa sesuai dengan jurnal yang saya cari, yaitu berkaitan dengan library. Information library, information study. Masih belum menemukan yang cocok ya. Kita coba untuk mengubah information menjadi critical literacy. Kita akan mencoba universitasnya, kita ubah lagi menjadi academic. Seluruhnya academic library saja. Ini sepertinya kita tidak perlu mengubahnya lagi karena saya akan mencari yang sesuai dengan program studi yang saya isinya dalam program studi saya, yaitu ilmu perpustakaan. Kita akan coba mencarinya lagi. Apakah akan muncul? Ya, di sini sebenarnya ini sudah. Critical ini merupakan salah satu yang cocok, yaitu critical discourse analysis as a reflection tool for information literacy instruction, a case study approach of library orientation session. Nah, ini masih menggunakan result yang full text dan dari publication date yang 2010 sampai 2022. Kita akan coba klik apakah isinya akan sesuai dengan harapan dari saya. Kita tekan full text. Oke. Sebenarnya ini masih belum menjawab dari apa yang saya cari, jadi kita akan coba mencari yang lain dengan mengubah query yang lainnya lagi. Saya mencoba mengubah. Nah, ini kita coba dengan information literacy. Dan kita coba ini bisa. Oke, kita coba langsung search. Ini sebenarnya cukup lama ya.
Nah, sebenarnya hasilnya tuh tidak nggak jauh berbeda dari yang sebelumnya ya. Itu ada lagi yang bagian pharmacy student atau pharmacy librarian reflection of on a year of teaching. Coba kita akan ubah ini seharusnya menjadi train. Apakah akan ada yang sesuai? Sebenarnya tadi sudah ada yang mendekati ya, di yang sebelumnya, tapi saya merasa belum terlalu cocok. Ini dia. Ini adalah yang saya cari, yaitu using technology to teach student information literacy skills, an online module for first year students at the University of Johannesburg. Ini salah satu yang saya cari, yaitu di mana berkaitan dengan literasi skill menggunakan teknologi. Ini mungkin kita coba lihat PDF full text-nya. Kita akan lihat apakah sesuai. Oke, ini ya, saya sudah menemukan yang ini tuh merupakan jurnal yang saya cari. Sebenarnya kalau misal ditanya jurnal apa sih yang saya cari, sebenarnya mungkin yang berkaitan dengan dari topik tadi yang sudah diberikan, yaitu mengenai pengintegrasi informasi di pendidikan tinggi. Hanya saja mungkin di jurnal ini itu lebih menekankan di mana pemaparan teknologi gitu. Jadi istilahnya kalau misal berkaitan dengan topik tadi berkaitan, tapi di sini kita ada menambahkan salah satu query baru, yaitu using technology, yang artinya di sini tuh menggunakan teknologi untuk mengajar informasi literasi untuk meningkatkan literasi skills dari para mahasiswa yang ada di Universitas of Johannesburg. Oke. Nah, kita akan simpan apa namanya ini, jurnal di sini di bagian download, kita save. Nah, semasa itu kita lihat terlebih dahulu apakah sudah ada. Nah, sudah. Ya, kurang lebih seperti itu penggunaannya dari jurnal apps co-host ini. Dari apa yang saya lakukan atau setelah saya pakai ini, kurang lebih sudah dari kemarin saya pakai ini sebenarnya untuk tugas ini sih. Sebenarnya dari saya pribadi itu bisa disimpulkan kalau penggunaan apps co-host atau jurnal ini itu bisa dikatakan efektif, tapi dengan tanda kutip menggunakan kita dengan tanda kutip kita harus menggunakan advanced search. Bukan berarti yang basic search tidak efektif, hanya saja jika kita menggunakan basic search kita akan lebih banyak mencari pada bagian best first sendiri itu pun kadang tidak sesuai dengan apa yang kita cari gitu loh. Jurnal yang kita cari itu kadang tidak sesuai, maka kita harus mencari ke bawah untuk apa istilahnya, untuk menemukan jurnal yang cocok dengan apa yang kita cari. Dan ini akan bisa sangat membantu dan akan sangat efektif jika kita menggunakan advanced search. Terlebih lagi jika kita sudah menemukan query atau kata kunci yang sesuai dengan jurnal yang kita cari. Seperti
yang sudah saya lakukan tadi, kita bisa menemukan salah satu jurnal yang memang benar-benar cocok dengan apa yang saya cari dengan menggunakan Adventures ini. Oke, sekian video yang bisa saya tampilkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.